Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afkarina Aprilia dari Prodi PGMI semester 1 akan memenuhi tugas UAS dari Ibu dosen Nur Fitri Amalia dengan mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan dengan judul tugas Perbedaan Konsep Pendidikan menurut Al-Ghazali dan menurut Ki Hajar Dewantara beserta implikasi di dunia pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Al-Ghazali. Latar belakang pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Al-Ghazali terletak pada konsep pendidikan karakter dan agama. Ki Hajar Dewantara merupakan seorang pemikir Indonesia yang menekankan terhadap pendidikan yang dapat meningkatkan manusia dari aspek kehidupan lahiriah yang berupa kemiskinan dan kebodohan, dan juga memerdekakan manusia secara batin, seperti cara pola berpikir, dan bermartabat, metalis, dan demokratis. Sedangkan Al-Ghazali merupakan seorang pemikiran Islam yang menekankan terhadap prinsip-prinsip pendidikan yang disandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Berikutnya adalah perbedaan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan Al-Ghazali. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan Al-Ghazali mempunyai sebagian aspek yang berbeda. Misalnya seperti metode pembelajaran, tujuan pendidikan, dan pendekatan dalam pengembangan karakter peserta didik. Konsep pendidikan menurut Al-Ghazali. Yang pertama, metode atau cara pembelajaran menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali memakai beberapa sistem yang bisa ditempuh dalam proses pembentukan akhlak atau moral yang baik. Yang kedua, tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali. Tujuan utama pendidikan menurut Al-Ghazali yaitu untuk memperluas pengetahuan yang membawa seseorang terhadap pemahaman yang sesuai dengan agama dan akhlak. Selain itu, menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan juga agar mampu mencetak karakter, etika, moral, dan juga akhlak mahmudah terhadap peserta didik. Kemudian berikutnya adalah konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, metode pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menerapkan sistem Among atau biasa disebut dengan Tutwuri Handayani. Yang pertama berbunyi Inger So Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Kemudian yang kedua berbunyi Ingmadia Mengangkarsa, yang di tengah membangun. Kemudian yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, dan yang di belakang memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara memilih untuk menerapkan sistem Among itu karena sebagai perwujudan beliau dalam meletakkan peserta didik selaku sentral proses dalam pendidikan. Setiap guru yang biasa disebut pamong dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara menjadi pemimpin di dalam proses pendidikan wajib memiliki sifat karakteristik mengasuh dan mengayomi dengan segala kondisi, baik dalam kondisi suka maupun duka. Seorang guru juga diharuskan memberikan kebebasan terhadap peserta didik bergerak sesuai dengan kemauan apa yang dimaui oleh peserta didik tersebut. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bertujuan untuk memajukan budi pekerti, memajukan pikiran dan juga fisik peserta didik yang sesuai dengan sebagaimana kodratnya. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menekankan konsep merdeka belajar di mana peserta didik harus merdeka atas dirinya sendiri agar dapat leluasa untuk mengembangkan minat bakat dan apa yang ada pada diri peserta didik. Berikutnya ada implikasi dalam dunia pendidikan. Ada beberapa cara atau implikasi dalam dunia pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan menurut Al-Ghazali. Dalam pendidikan yang berdasarkan konsep Ki Hajar Dewantara, guru berperan sebagai pemimpin di dalam proses pendidikan yang baik dan selalu bersikap baik agar dapat meningkatkan atau mencetak karakter peserta didik yang baik pula. Pendidikan yang berdasarkan konsep Al-Ghazali lebih memfokuskan pembangunan karakter moral dan akhlak mahmudah atau akhlak yang baik.
Sedangkan konsep pendidikan yang berdasarkan konsep Ki Hajar Dewantara lebih memfokuskan terhadap pengembangan kepribadian bangsa dan penegak pergaulan antar bangsa-bangsa. Pendidikan berdasarkan Al-Ghazali kelihatannya lebih mudah untuk diterapkan dalam konteks pendidikan yang mengkaitkan peserta didik dari beberapa latar belakang yang berbeda-beda. Pendidikan yang berdasarkan konsep Ki Hajar Dewantara bisa jadi lebih efektif dalam mencetak peserta didik yang mandiri, terpadu, proporsional sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Meskipun ada beberapa konsep dan metode pendidikan yang berbeda di antara Ki Hajar Dewantara dan Al-Ghazali, keduanya tetap sama-sama menekankan kepada pentingnya pendidikan karakter dan agama dalam mencetak peserta didik yang berpikir positif dan kreatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.